Dari akun Twitter Dewa Biru @rembulanbulat, Tony FS membacakan teror di Gunung Prau. Cerita ini dimulai saat Dewa dan kelima teman Dewa berangkat menuju Dieng untuk mendaki Gunung Prau. Tim kami beranggotakan 6 orang yang terdiri dari 4 laki-laki dan 2 perempuan, yaitu Dewa. Di sini Dewa menjadi kata ganti saya ya, biar gampang nyeritainnya. Anggota tim jadi saya, yaitu sebagai Dewa, Dinda, Rifki, Arul, Lukman, dan Ana. Rencananya kami akan lintas jalur naik dari Patak Banteng dan turun dari Dieng. Pendakian kami mulai hari Jumat pukul 2 siang. Mengingat ada 2 perempuan di kelompok kami, perjalanan kami lalui dengan sangat santai, bersamaan dengan para pendaki lain. Jalur demi jalur pelan-pelan kami lewati. Kurang lebih jam 3, kami sudah sampai di pintu rimba. Sejenak kami sempatkan untuk beristirahat dan berfoto ria. Setelah itu perjalanan kami lanjutkan. Singkat cerita sampailah kami di trek cacingan, yaitu trek yang paling menguras tenaga, sekaligus ujian terberat yang ada di sepanjang jalur pendakian Gunung Prau via Patak Banteng. Jam sudah menunjukkan pukul 5 sore, dan kami sudah lepas dari siksaan trek cacingan. Tak lama kemudian, perlahan kabut mulai turun, membuat udara di sekitar menjadi lebih dingin, juga membuat jarak pandang semakin menipis. Awalnya kami masih sama-sama, namun mengingat kabut yang makin tebal dan kondisi hari yang mulai gelap, Rifki memutuskan untuk mendahului kami dengan maksud ingin menggelar tenda duluan, agar nantinya kami bisa langsung beristirahat. Tak tega melihat Rifki jalan sendiri, Lukman akhirnya menyusul. Ana dan Dinda pun juga turut serta menyusul Lukman. Tadinya saya juga ingin menyusul mereka, namun ternyata Arul bilang ke saya kalau kakinya kram. Akhirnya saya memutuskan untuk menemani Arul sampai kondisi kakinya membaik. 10 menit berlalu, Arul bilang kakinya sudah lebih baik. Akhirnya setapak demi setapak kami menyicil setiap anak tangga yang ada. Namun tak bisa dipungkiri, kabut yang tebal juga heningnya suasana membuat nyali saya bergetar. Bersamaan dengan kondisi hari yang semakin gelap, saya mempercepat langkah. Posisi saya kini berada di depan Arul. Mata saya tak pernah lepas memandang sekitar. Kini di sana benar-benar tinggal saya berdua dengan Arul. Tak terdengar lagi suara Lukman, Dinda, juga Ana. Saya sampai lebih dulu di Pelawangan, yaitu pos terakhir sebelum Sunrise Camp, dengan posisi Arul 5 meter di belakang saya. Namun melihat Pelawangan yang begitu sepi, justru malah membuat rasa kekhawatiran saya bertambah. Pelan-pelan saya lanjutkan perjalanan bersamaan dengan Arul di belakang. Dan akhirnya saya bertemu trek landai yang menandakan kalau Sunrise Camp sudah di depan mata. Namun tiba-tiba Arul berteriak ke arahku dan bilang kalau kakinya lagi kram. Aku langsung membanting carrier dan berlari ke arah Arul. Di sana aku sudah mulai panik karena di satu sisi kondisi kaki Arul yang mungkin sulit untuk dipakai berjalan, dan di sisi lain, aku belum bertemu teman-temanku yang lain. Aku memaksa untuk membopong Arul dan mengajaknya untuk terlebih dahulu sampai ke Sunrise Camp untuk menghindari hari yang semakin gelap. Dan setelah 10 menit kami berjalan, akhirnya kami sampai di Sunrise Camp. Dari kejauhan juga terlihat Rifki dan yang lainnya sedang memasukkan barang-barang ke dalam tenda. Aku dan Arul pun langsung menghampiri. Namun ketika sampai di tenda, aku agak merasa aneh dengan posisi tenda yang didirikan oleh Rifki. Tenda itu berada di tengah-tengah di antara kedua pohon yang serupa. Feelingku mulai tidak enak. Tapi tidak mungkin juga aku memaksa untuk memindahkan posisi tenda yang sudah terbangun. Sedangkan bersamaan dengan itu kami juga berkejaran dengan hari yang hampir gelap. Akhirnya aku menghiraukan perasaan itu, lalu memilih membangun tenda kedua. Tenda kedua aku bangun dengan posisi berhadapan dengan tenda pertama yang dibangun oleh Rifki. Secepat mungkin kami membangun tenda dan memasukkan semua barang-barang. Setelah kedua tenda sudah terbangun dan semua barang-barang sudah dibereskan, aku bertanya ke teman-teman, ada yang mau pipis nggak? Mumpung belum malam nih, nanti kalau udah malam repot. Lalu Lukman, Dinda, dan Ana mengacungkan jari. Di antara kabut yang tebal, kami berempat berjalan menuju tempat sepi untuk mencari spot pipis. Pertama-tama saya menunjukkan satu tempat di balik semak-semak yang tertutup pohon. Untuk spot pipis Ana dan Dinda,
Lalu aku dan Lukman menjauh ke arah seberang dan pipis di sana. Saya dan Lukman selesai lebih dulu, dan kami berdua menunggu Ana dan Dinda yang belum selesai. Dari kejauhan aku melihat ke arah gundukan tanah tinggi jauh di belakang tempat Ana dan Dinda pipis. Samar-samar, seperti ada makhluk besar yang melihat ke arah mereka. Namun perlahan menghilang, bersamaan dengan kabut yang mulai menipis, dan aku menghiraukan itu. Setelah kami berempat selesai, kami kembali ke tenda untuk beristirahat. Tim kami dibagi dua, aku, Dinda, Rifki, tidur di tenda pertama yang dibuat Rifki. Kemudian Lukman, Arul, dan Ana tidur di tenda kedua yang aku bangun. Malam pun tiba, aku dan Dinda menyiapkan makan malam untuk yang lain. Sedangkan yang lain asik dengan kesibukannya masing-masing sambil menunggu makan malam. Selesai kami makan malam, rencananya kami ingin langsung beristirahat karena sudah lelah. Tapi dari tenda seberang terdengar suara Ana. "Kak Dinda, temenin aku pipis yuk." Karena mungkin takut, Dinda pun mengajakku. Akhirnya aku dan Dinda keluar dari tenda. Di luar tenda sudah ada Ana yang menunggu kita berdua. Singkatnya aku menemani mereka berdua pipis. Nah, setelah selesai mengantar mereka berdua pipis, aku dan Dinda berjalan ke arah tenda. Di situ ada hal yang membuat kita berdua heran. Di atas terlihat seperti ada keramaian. Aku melihat seperti ada pertunjukan layar tancap dengan banyak lampu sorot di sekitarnya. Begitu pula dengan Dinda. Dia juga menyaksikan hal yang sama. Namun menurut pengakuan Dinda, dia hanya melihat banyak lampu sorot dan tak melihat layar tancap seperti yang aku lihat. Kami berdua saling pandang, namun kami tak memusingkannya. Aku dan Dinda lebih memilih buru-buru masuk ke dalam tenda, karena di luar sangat dingin. Suhu waktu itu 7 derajat. Di dalam tenda, Rifki sudah menyiapkan sleeping bag untuk kemudian bersiap buat tidur. Kurang lebih jam 9 malam, akhirnya kita bertiga memutuskan untuk tidur. Kurang lebih jam 10 malam aku terbangun karena angin kencang yang membuat tenda kami bergoyang. Awalnya aku bangun sendiri dan mencoba menahan frame tenda agar tidak patah. Kemudian Dinda terbangun, namun masih dalam posisi badan tertidur. Dia hanya memperhatikanku. Awalnya aku mengira ini badai karena gemuruh angin yang begitu kencang dan lumayan menakutkan. Tapi tak lama dari situ, aku dibuat bingung. Kenapa angin menyerangku dari segala arah, sedangkan badai-badai pada umumnya tidak seperti itu. Jadi, waktu itu angin hanya datang dari satu arah. Aku mulai panik dan mencoba membangunkan Rifki dengan posisi kedua tangan menahan frame tenda. Aku berteriak membangunkan Rifki. Aku takut kalau frame tenda patah dan tenda akan roboh. Dinda mungkin masih bingung dengan apa yang terjadi. Terlihat dari wajahnya yang keheranan. Mungkin karena tak tahu apa yang harus dilakukan. Dinda akhirnya mencoba membantuku membangunkan Rifki. Namun aku dibuat kesal. Di tengah suasana yang genting seperti ini, Rifki tak kunjung bangun dari tidurnya. Perasaanku bercampur aduk saat itu. Selanjutnya keanehan makin menjadi-jadi. Ketika kedua frame sudah aku tahan dengan sekuat tenaga, tiba-tiba frame itu seperti bertenaga lebih besar daripadaku. Keempat sisinya menyempit seperti ingin menjepitku. Melihat aku yang kewalahan menahan frame, Dinda pun bangun dari tidurnya dan menahan satu frame. Di situ aku menahan 2 frame dan Dinda 1 frame, dan Rifki pun bangun dari tidurnya lalu merespon dengan menahan 1 frame lainnya. Keempat frame tenda sudah kami tahan. Namun aku masih cemas karena angin besar terus berdatangan menghantam tenda kami hingga tiba-tiba flysheet kami copot dari pasaknya. Kami panik. Di situ aku mengajak Rifki keluar untuk membenarkan flysheet, namun dia tidak mau. Rifki tidak mau karena beralasan di luar sangat dingin dan dia tidak kuat. Daripada keadaan makin buruk, aku beranikan diri untuk keluar tenda sendiri. Dan betapa terkejutnya aku menyaksikan pemandangan yang baru pertama kali aku saksikan seumur hidup. Yang terkena badai hanya tenda kami bertiga saja. Tenda yang lain baik-baik. Tendanya anteng-anteng semuanya. Bahkan yang ngecamp di atas sunrise yang posisinya minim vegetasi tuh, gak ada pohon. Semua tenda tidak ada yang terkena angin besar, kecuali tenda kami. Tenda kami seperti di dalam pusaran angin. Begitu pula kondisi langit malam itu pun ternyata sangat cerah. Bahkan ribuan bintang menampakkan dirinya di malam itu. Tapi kenapa tenda kami kena badai? Entahlah, aku juga bingung. Karena tujuanku keluar untuk membenarkan flysheet, akhirnya aku melupakan sejenak apa yang baru aku saksikan. Aku membenarkan flysheet, lalu kemudian mencari batu-batu untuk ditiban ke pasak
agar flysheet kami tidak terbang lagi kalau dihantam angin. Lagi-lagi hal lucu kembali aku jumpai ketika aku mencari batu-batu ke atas sunrise camp, yang mana tempat itu adalah tempat di mana tadi aku dan Dinda melihat ada keramaian. Ketika aku di sana ternyata nihil. Selang beberapa menit aja tuh, aku hanya menemukan beberapa tenda berdiri di sana. Sama sekali tidak ada tanda-tanda keramaian. Lantas tadi yang aku lihat dengan Dinda itu siapa? Entahlah. Kami masih bertanya-tanya sampai sekarang. Setelah aku lihat posisi tenda sudah aman, aku bergegas ingin masuk ke dalam tenda. Belum sampai ke pintu tenda, dari arah kanan ada senter yang menyorot ke mukaku. Dengan spontan aku balik menyorotkan senter dan berteriak, "Siapa tuh?" Namun tak ada satu orang pun terlihat di pandanganku. Yang ada hanya pohon-pohon dan semak belukar. Aku mulai merinding dan langsung buru-buru masuk ke dalam tenda. Dan di dalam tenda aku bercerita ke Dinda dan Rifki kalau hanya tenda kami saja yang kena badai. Mereka pun seperti tak percaya dan menganggap aku bercanda. Aku berusaha meyakinkan, tapi sudahlah. Tak lama kemudian kami memutuskan untuk membuat kopi. Bersamaan kami ingin membuat kopi, angin perlahan menghilang. Semua tenang kembali. Akhirnya kami bertiga berbincang sambil minum kopi. Hingga kurang lebih jam 1 malam, kami memutuskan untuk melanjutkan istirahat. Namun baru saja kami ingin memejamkan mata, tiba-tiba angin kembali berdatangan, bahkan jauh lebih besar dari sebelumnya. Suara gemuruhnya sangat menyeramkan. Kami bertiga kembali terjaga dan membuat posisi seperti sebelumnya. Akhirnya sesuatu yang kami takutkan pun terjadi. Salah satu frame tenda kami patah dan membuat tenda kami hampir ambruk. Aku menyuruh Rifki untuk mengecek keluar, tapi lagi-lagi Rifki takut. Dengan terpaksa keluar lagi dan mencoba membenarkan frame dari luar, namun sia-sia. Akhirnya aku berinisiatif untuk menopangnya dengan trekking pole. Syukurnya bisa. Dengan begitu aku kembali ke dalam tenda dan tak lama aku masuk ke dalam. Tiba-tiba tenda kedua yang isinya Lukman, Arul dan Ana mengalami hal yang sama, yaitu flysheetnya copot dari pasak. Kami teriak-teriak memberi kode ke mereka, namun tak ada respon. Mungkin mereka sudah tidur. Akhirnya kali ini aku memaksa Rifki untuk gantian keluar, membenarkan flysheet tenda kedua. Dengan sedikit terpaksa, akhirnya Rifki memberanikan diri keluar. Baru 1 menit, Rifki keluar tenda. Tiba-tiba dari luar dia berkata, bener, lu bener, tenda kita doang yang kena badai. Tenda yang lain kok enggak sih? Aku hanya tersenyum di dalam tenda. Dalam hatiku berkata, dibilangin gak percaya sih, tuh lihat sendiri dah. 10 menit berlalu, Rifki masuk ke dalam tenda dengan tergesa-gesa. Dia bilang, sumpah aneh banget. Langit di luar cerah tapi kok kita kena badai. Kita bertiga pun dibuat terheran-heran saat itu. Kali ini badainya tak kunjung hilang. Sekian lama kami terjaga dan akhirnya kelelahan juga. Kami bertiga hanya bisa berdoa dan berharap agar semua cepat berlalu. Namun entah kenapa, waktu saat itu terasa lama sekali. Sampai akhirnya kami bertiga menyerah dan memilih pasrah. Karena kami sudah lelah sekali. Tak peduli lagi perihal tenda yang mau ambruk. Bahkan kami berpikir, ambruk aja sekalian, gak apa-apa deh tidur dengan kondisi tenda ambruk. Waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Dan satu persatu kami mulai ambil posisi untuk tidur dengan posisi tenda yang sudah setengah ambruk. Baru saja setengah jam kami tertidur. Tiba-tiba terdengar suara Arul memanggil dari tenda seberang. Namun kami tak menghiraukan. Karena pikir kami paling dia minta sesuatu. Yang ada di pikiran kami bertiga saat itu hanyalah, gua harus tidur karena besok mau lintas ke Dieng. Tak lama kemudian Arul membuka resleting pintu tenda kami. Dia membangunkan aku dan berkata, "Bon, Lukman kambuh Bon." Saya yang dengan setengah sadar bilang, "Gua baru banget tidur Rul, lu urusin dulu deh." Kemudian aku kembali tidur. Tapi Arul seperti mencari sesuatu. Oh ya, untuk informasi ya, yang dimaksud Lukman kambuh itu adalah Lukman punya penyakit asam lambung, yang apabila asam lambungnya kambuh itu membuat dia jadi rentan sama hal-hal seperti itu. Mungkin orang lihatnya seperti orang kesurupan atau kerasukan, kurang lebih gitu. Lanjut ya. Ketika aku ngerasa Arul kebingungan, dengan setengah sadar aku langsung mengambilkan kompor, nesting, beserta gula dan teh. Aku bilang, "Rul, lu bikinin teh hangat dulu, suruh dia minum." Setelah itu aku kembali tidur. Lalu kemudian Arul kembali ke tendanya dan aku bisa melanjutkan tidurku. Setelah 15 menit berlalu,
Arul balik lagi. Dia bilang, "Bon, itu Lukman Bon, masih kambuh dia." Belum sempat aku jawab, Dinda udah duluan ngejawab, "Boni baru tidur Rul, lu bangunin Rifki aja." Jadi Dewa ini alias Boni ya di sini ya teman-teman ya. Karena memang sedari tadi di antara aku, Rifki dan Dinda, Rifki selalu tidur duluan dan bangun terakhir. Jadi dia lebih cukup secara waktu istirahatnya. Akhirnya Arul membangunkan Rifki. Rifki terbangun dan langsung bergegas ke tenda kedua untuk membantu Arul menangani Lukman. Setelah itu aku tidak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya karena aku langsung tertidur hingga pagi datang. Sementara itu ketika semua baru masuk tenda, ternyata di tenda 2 Ana kedinginan. Sontak Arul dan Lukman segera bantu menghangatkan dengan memakaikan sarung tangan dan membuatkan minuman hangat. Setelah kondisi Ana membaik, barulah mereka bisa santai. Mereka bertiga bersenda gurau di tenda 2. Sedangkan di tenda 1, aku dan Dinda sibuk menyiapkan makan malam. Kurang lebih pukul 8 malam, makan malam sudah siap. Lalu aku memanggil Arul untuk ambil makan malam mereka di tenda 1. Setelah itu kami makan di dalam tenda masing-masing. Setelah makan malam, Arul dan Ana berbincang-bincang sebelum tidur. Namun Lukman di sana langsung bergegas ingin tidur. Ana dan Arul berbincang sampai larut, namun mereka mulai merasakan keanehan dari gelagat Lukman. Lukman dengan posisi tiduran namun dengan tatapan kosong memandang langit-langit tenda. Akhirnya Arul mencoba bertanya, "Lu gak tidur man?" Di situ Lukman tidak berkata apa-apa. Ia hanya menggelengkan kepalanya. Dan tanpa memikirkan apapun, Arul pun menghiraukan Lukman dan kembali berbincang dengan Ana. Kurang lebih pukul 10 malam. Di situ Ana sudah terlelap dalam tidurnya. Ketika Arul hendak tidur, tiba-tiba Lukman bangkit dari tidurnya dan bilang, "Rul, jangan tidur Rul, ajak ngobrol gua." Di situ Arul bingung. Dari gelagatnya Lukman sudah makin aneh. Dia duduk hanya memandang Arul dan tanpa bicara apa-apa lagi setelahnya. Takut terjadi yang tidak diinginkan, Arul pun bangkit dari tidurnya dan mencoba memecah suasana dengan mengajak Lukman ngobrol. Sepanjang Arul bicara, Lukman hanya diam, namun tatapannya kosong. Ternyata saat itu Lukman didatangi oleh penunggu gunung. Dia diajak bicara. Yang Arul lihat saat itu Lukman diam saja. Ternyata ia sedang berinteraksi dengan para penunggu gunung. Karena keheranan melihat Lukman yang sedari tadi diam saja diajak bicara, Arul pun memutuskan untuk tidur. Tapi belum sempat terlelap, Lukman lagi-lagi berkata, "Rul, jangan tidur Rul, ajak gua ngobrol." Arul pun merasa jadi serba salah dibuatnya. Lukman bilang saat itu dia dimarahi oleh si penunggu gunung tersebut. Entah karena apa sebabnya, Lukman bilang seperti ini, "Salah saya apa? Apa saya dan teman-teman saya buat kesalahan?" Penunggu gunung itu bilang, "Tidak, kamu dan temanmu tidak salah. Saya hanya ingin memberitahu kamu." Oh iya ya, gua sempat nanya ke Lukman ketika udah di rumah. Sosok penunggu gunung yang marahin dia wujudnya seperti apa? Dia bilang, banyak wujudnya. Cuman yang paling dominan ada satu perempuan agak cantik. Namun terlihat seperti wanita parubaya mengenakan pakaian layaknya wanita zaman dulu. Si penunggu gunung marah-marah tanpa henti ke Lukman. Banyak tuduhan dan makian yang ia lemparkan ke Lukman. Di situ Lukman hanya bisa diam dan ketakutan. Lukman mengira penyakit asam lambungnya kambuh. Lalu ia bilang ke Arul, "Rul, tolong ambilin air Rul, gua mau minum obat." Arul pun mengambilkan air untuknya. Setelah itu Lukman pun segera menegak obatnya. Tiba-tiba Lukman muntah. Arul pun kaget saat itu. Lukman bergegas membersihkan muntahnya, dibantu Arul. Di saat yang bersamaan penunggu gunung bilang, "Sudah saya bilang, ini bukan penyakit yang kamu kambuh itu, tapi kini karena saya sedang marahin kamu." Lukman kembali protes, "Memangnya kelompok saya salah apa? Kalau di antara teman saya ada yang buat salah, saya mewakili mereka untuk minta maaf." Penunggu gunung itu bilang, "Kamu mau nggak kalau rumah kamu dikotorin? Mau nggak kalau rumah kamu dijadikan tempat maksiat?" "Tapi kan saya nggak ngapa-ngapain," kata Lukman. Si penunggu itu bilang, "Ya memang bukan kamu. Tapi kamu kasih tahu ke semua manusia-manusia yang suka mendaki ke sini, jangan rumah saya dikotorin, dijadikan tempat maksiat." Di sela-sela Lukman dimarahi oleh penunggu gunung, ada satu makhluk seperti bayangan hitam besar yang coba mengganggu Ana. Lukman pun bilang ke makhluk tersebut,
jangan diganggu, itu teman saya. Dia nggak bisa apa-apa. Kalau kamu mau macam-macam mending ke saya. Namun makhluk itu menghiraukan Lukman. Dia tetap mencoba mengganggu Ana. Di situ Lukman bilang ke penunggu gunung yang memarahinya, ini kenapa jadi kelompok saya yang kena? Kan kami gak ngelakuin apa-apa. Lagi pula di sini kami gak ada yang bisa apa-apa. Kenapa jadi kami? Saya marahin kamu biar kamu ngasih tahu ke manusia-manusia bajingan itu. Bilang kalau mereka gak bisa sembarangan bertamu di rumah kami. Jangan sampai kami marah dan akan banyak korban yang berjatuhan. Paham kamu? Kata si penunggu tersebut memarahi Lukman dengan nada tinggi. Kamu mau lihat mereka-mereka yang sudah jadi korban kami? Hah? Mau lihat? Kalau kamu mau lihat, sekarang kamu turun. Malam ini juga kamu turun. Dan kamu akan bertemu mereka semua di sepanjang perjalanan turun. Cepat! Kalau kamu tidak percaya, turun sekarang! Sambung si penunggu. Lukman hanya terdiam. Badannya panas dan lemas. Semalam suntuk, Lukman dimarahi oleh para penunggu gunung tersebut. Namun ada yang unik. Lukman bilang ada beberapa makhluk yang coba mendekat ke tenda 1. Mungkin niatnya ingin mengganggu gua, Rifki, dan Dinda. Tapi entah kenapa mereka semua seperti tidak berani mendekat ke tenda 1. Lukman bilang entah ada aura apa. Yang jelas mereka semua takut dan malah balik lagi mengelilingi tenda 2. Di situ Lukman pun berinisiatif menyuruh Arul memanggil gua atau Rifki. Lukman bilang, Rul, panggilin Rifki atau Boni Rul. Bilang suruh tolongin gua. Dan disitulah Arul keluar menuju tenda 1 untuk membangunkan di antara aku dan Rifki. Karena kondisinya kita bertiga baru tidur, akhirnya Arul aku suruh bikinin teh hangat untuk Lukman dengan maksud agar kondisinya membaik. Kembalilah Arul ke tenda 2 dan langsung membuatkan teh hangat untuk Lukman. Namun Lukman menolaknya. Di situ juga Ana terbangun dari tidurnya. Diberitahu sama Arul kalau Lukman kambuh. Ana mencoba memegang pundak Lukman, namun tiba-tiba ditepis oleh Lukman. Ana bertanya, Man, gak apa-apa Man? Lukman hanya diam saja. Jam menunjukkan pukul 3:30 subuh. Arul kembali membangunkan aku dan Rifki di tenda 1, yang pada akhirnya Rifki terbangun dan bergegas ke tenda 2 untuk mengecek kondisi Lukman. Setelah kedatangan Rifki, kondisi Lukman tiba-tiba berangsur membaik. Dia sudah mulai bisa aktif bicara lagi. Namun dia bilang ke Rifki, kayaknya gue turun patak banteng aja deh. Gue gak kuat kalau harus turun lewat dia. Ya udah iya Man, nanti gue bilangin Boni. Sekarang tidur dulu aja Man. Capek kan lu pasti, kata Rifki. Setelah itu mereka berempat pun langsung tidur di tenda 2. Paginya aku bangun lebih dulu dan langsung bergegas membangunkan Dinda. Akhirnya kita berdua bangun. Aku keluar untuk mengecek kondisi tenda 2. Ketika aku buka tenda 2, di situ aku kedapatan mereka berempat sedang tidur pulas. Kurang lebih jam 8 pagi, mereka semua pun sudah bangun. Di situ Rifki bilang ke aku, Bon, si Lukman ngajakin turun patak banteng, katanya dia nggak kuat. Terus gue bilang, oh ya udah nggak apa-apa. Satu turun patak banteng, semua juga turun patak banteng. Nggak usah ada yang lintas ke dia. Rifki bilang, ya udah coba lu tanya Lukman aja, dia maunya gimana. Akhirnya aku nyamperin Lukman dan langsung bertanya, Man, kata Rifki, lu ngajakin turun patak banteng Man. Lukman jawab, iya Bon, turun patak banteng aja kali ya. Gue bilang, ya udah ayo gua mah. Satu turun patak banteng ya semua juga turun patak banteng. Terus Lukman bilang, tapi kalau yang lain mau lintas ke dia gak apa-apa Bon. Gue sendiri aja atau gue minta temenin Rifki aja. Ya enggak lah Man, bareng-bareng aja semuanya. Tiba-tiba Lukman terdiam dan langsung berubah pikiran. Ya udah Bon, lintas ke Dieng aja nggak apa-apa lah. Gua yang kaget langsung bertanya, lah lu gimana Man? Tadi bilangnya patak banteng, sekarang Dieng. Iya Bon, nggak apa-apa, yuk Dieng aja, ucap Lukman. Gua bingung dan kembali bertanya, lu yakin Man? Emang kuat apa? Nggak usah maksain Man, dia bilang. Enggak Bon, nggak apa-apa, gua kuat kok. Kita lintas Dieng aja. Dengan persetujuan semua anggota kelompok, akhirnya kita putuskan untuk tetap lintas jalur ke Dieng. Sebelum turun kami menghabiskan waktu untuk menikmati momen di sana. Dan rencananya perjalanan turun akan dilakukan setelah makan siang. Usai makan siang, kami packing dan beres-beres sebelum turun. Tak lupa setelah selesai semua, kami sempatkan untuk berdoa agar diberi keselamatan selama perjalanan turun.
Baru setelah itu kami melakukan perjalanan turun, lintas jalur melalui Dieng. Kondisi cuaca saat itu terik sekali dan kami berjalan dengan santai. Namun baru saja menuruni satu bukit, tiba-tiba Lukman jatuh dan kakinya terkilir. Kami semua agak tidak yakin kalau kaki Lukman akan baik-baik saja. Lalu kami ajak dia untuk istirahat sejenak di bawah pohon. Tiba-tiba Lukman bangun, lalu menghentak-hentakan kakinya ke tanah. Kemudian bilang, "Ayo lanjut lagi, gua gak apa-apa." Kita semua heran dan bertanya, "Man, serius lu gak apa-apa?" "Iya gak apa-apa, lagian perjalanan masih jauh, mending kita lanjut yuk." Pengakuan dari Lukman ternyata saat ia terjatuh, ia bilang ada sosok yang ngasih tahu ke dia, "Kaki kamu sakit, coba kamu hentak-hentakin ke bumi 3 kali, habis itu kamu jalan." Dan benar aja, kenyataannya seperti yang kami semua saksikan tadi. Setiap 10 atau 15 menit sekali Lukman selalu menghentak-hentakan kakinya ke tanah. Mungkin saat dia ngerasa kakinya mulai sakit lagi, dia melakukan itu. Sakitnya bisa mereda. Percaya tidak percaya, tapi emang itu yang terjadi. Semua baru terasa benar-benar aman ketika kami sudah sampai di puncak Dieng. Lukman kembali terlihat sehat dan seperti lupa dengan semua yang terjadi sebelumnya. Banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang kelompok kami alami. Seperti waktu gua, Rifki, dan Dinda sibuk sama Badai di tenda 1. Mereka yang di tenda 2 tidak tahu apa-apa. Padahal udah jelas tenda kami berhadapan-hadapan, dengan space cuma 2 langkah aja. Lalu ketika flysheet tenda 2 copot, gua dan Rifki teriak-teriak manggil mereka semua yang ada di tenda 2. Tapi sama sekali gak ada jawaban. Ya kita mikirnya mungkin mereka udah pada tidur. Tapi kenyataannya, Arul dan Lukman tidak tidur sama sekali. Lucunya lagi, mereka juga nggak tahu kalau flysheet tenda mereka copot. Yang kalau kita pikir pakai logika, itu nggak masuk akal. Masa flysheet copot kena angin mereka nggak ngerasa, sedangkan katanya mereka bangun. Dan di situ juga akhirnya Rifki yang benerin flysheet mereka, dan mereka nggak ngerasa ada orang yang ngotak-ngatik tenda mereka. Entahlah, kami belum bisa jawab sampai sekarang. Lebih parahnya lagi, sempat di perjalanan turun kami berbincang dengan beberapa kelompok lain yang semalam ngecamp dekat kami. Kami tanya, "Semalam kena badai nggak mas?" Mereka malah bingung dan balik nanya, "Badai? Badai di mana? Semalam kan cerah." Kami bilang, "Tenda kami kena badai loh mas, ini frame tenda 1 kami sampai pada yang patah." Mereka kebingungan dan dari ekspresi mereka terlihat bahwa mereka tidak percaya dengan cerita kami. Kalau biasanya, dalam pendakian mungkin cuma beberapa anggota kelompok yang merasakan kejanggalan. Beda halnya dengan kelompok kami. Semuanya ikut merasakan dan dengan versi yang berbeda. Ya entahlah, kami juga masih bingung dengan apa yang kami alami saat ini. Intinya cuma itu yang bisa kami bagikan. Semoga ada pesan dan kesan yang baik setelah menyimak pengalaman kisah dari Mas Boni atau Dewa Biru. Demikianlah, selesai. Terima kasih Mas Dewa Biru dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony FS.